Mungkin ada daerah hijau, tapi hati-hati. Misalnya gini, daerah hijau bikin sholat id. Yakin yang datang ke daerah hijau cuman yang dari daerah hijau? Nggak ada yang jamin ya dok. Terus gimana kalau yang daerah merah pengen? Datang deh dia ke daerah hijau, ketemu deh yang hijau menjadi merah. Nah ini yang kita nggak pernah tahu. Saya kasih tahu ya, di suap itu masuk nih kayak lidi panjang, masuknya 2 tempat, satu lewat mulut sampai ke dalam tenggorokan. Coba deh kebayang ya, masuk ke dalam tenggorokan. Bikin mual dong dok, kayak. Bukan hanya bikin mual, bikin nyeri sampai ke mata. Aduh. Abis itu lewat hidung, kanan dan kiri. Jadi saya di rumah aja saya kok. di rumah aja, kecuali kalau saya lagi pengen belanja. Pasti ada ceritanya dia ke pasar. Ada kecualinya dok. Dia ke supermarket. Dia begitu yang jadi yang sakit. Nggak menyenangkan sih. Iya. Tetapi daripada kita daripada nauzubillah min dzalik, ini menjadi lebaran kita terakhir. Wah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita mau membahas tentang Corona dan Lebaran. Saya di sini Dr. Vindra ditemani dengan narasumber kita Dr. Diah Handayani, spesialis paru konsultan yang juga merupakan konsultan spesialis paru di Rumah Sakit UI dan Rumah Sakit Persahabatan. Kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang mungkin pertama kali tentang gimana sih kondisi coronavirus pandemik di Indonesia saat ini. Ya, silakan Dokter Diah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan bahwa membuat video ini dengan situasi di rumah sakit saat ini, kita semua pasti merasa tidak nyaman, termasuk saya. Kenapa tidak nyaman? Harus bermasker. Bermasker itu nggak nyaman loh. Jadi gimana ya? Nah, kalau ditanya situasi sebenarnya mungkin semua udah sering lihat di TV, angka tiap hari disebutkan sekian kasus. Mungkin kita udah males bahkan ya. Bahkan saya sendiri udah males menonton TV kalau menampilkan berita berapa kasus sih gitu ya. Karena bagi saya sebenarnya bukan berapa kasus itu terjadi itu menyakitkan hati, membuat kita sedih. Kenapa sedih? Karena misalnya di antara kasus-kasus itu ada yang saya kenal gitu ya. Terus selalu pertanyaannya muncul begini. Bolehkah saya melihat ayah saya? Bolehkah saya melihat suami saya? Bolehkah saya melihat anak saya? Yang itu selalu kita mengatakan bahwa nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi bagi saya sebenarnya angka itu nggak penting. Tapi ketika mendengar keluarga pasien mengatakan itu jauh lebih membuat kita tenaga kesehatan itu sedih. Bukan kita sombong atau bagaimana ya, tetapi saya bahkan kadang-kadang saat ini ya merasa sedih dengan banyak kan bertebaran ya permohonan sumbangan untuk garda depan. Garda depan tuh yang mana? Ya, kami tuh garda akhir sebenarnya. Karena garda depan adalah diri masing-masing. Nah, kalau kita jadi garda depan, harusnya kita harus bisa melindungi diri kita sendiri, gitu. Ya, jadi nggak usahlah peduli dengan data-data, karena data-data itu nggak bermakna biasanya. Pasti orang yang nggak pernah mengalami nggak akan berarti data itu, ya kan? Gitu. Tapi kalau orang yang mengalami berhadapan dengan kasus kayak saya, itu satu saja kasus itu bagi kami itu bermakna. Gitu. Oke. Kan ini sekarang kita lagi mau beberapa hari lagi nih menyambut Idul Fitri nih dok, Lebaran. Terus tapi kondisinya kan sangat berbeda gitu ya dengan Lebaran tahun sebelumnya yang mana kita bisa mengunjungi orang tua, saudara, teman-teman. Gimana ya dok cara menyikapinya gitu agar tetap Lebarannya juga tetap bermakna, tapi kita juga tetap menjaga diri gitu dari pandemi corona ini. Yang pertama sih ini kan kita masih Ramadan ya. Justru kalau menurut saya harus yang harus kita
tampilkan adalah saya pernah dengar ceramah ya dari seorang ustadz bahwa sebenarnya dengan Ramadan ini, dengan Ramadan di tengah corona ini, satu, kita jadi mengikuti sunnah Nabi. Nah, satu contohnya adalah kata Ustadz, kalau kita sholat di rumah tarawih gitu ya, itu udah mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi sebagian besar Ramadannya tarawih sendiri dalam rumah. Ini kita lakukan sekarang. Nah, mungkin sebelum Lebaran kita lakukan lagi sunnah Nabi. Yang pertama, Nabi menjelang akhir Ramadan biasanya melakukan itikaf. Saya juga sedih ya, kan biasanya kita itikaf di masjid. Iya, rame-rame ya Dok ya, seru. Ya sudah, kita itikaf saja di rumah. Justru itu lebih memaknai sebenarnya. Itikaf kan sebenarnya berdiam diri, berzikir. Saya membanding-bandingkan dengan saya juga biasa itikaf sekeluarga. Sudah 2 tahun saya kerjanya itikafnya keliling lagi. Keliling masjid ya Dok? Keliling masjid sampai keluar kota. Gitu. Niatnya tahun ini itikafnya di masjid. Di Masjidil Haram. Nah, Masya Allah. Jauh Dok. Niatnya seperti itu ya. Tapi ternyata Allah ijabah loh. Kok bisa? Jadi saya itikaf di rumah bersama keluarga. Saya setel TV, gambarnya Masjidil Haram. Dan Masjidil Haramnya kelihatan karena Masjidil Haramnya sepi. Tapi tetap saja saya merasa ini jadi itikaf di rumah, tetapi di Masjidil Haram. Yang kedua, kalau menurut saya, jadi kita optimalkan. Nah, mumpung kita disuruh di rumah, jadinya kita nggak usah kemana-mana. Iya, benar. Jadi waktunya kan banyak, gitu ya. Makanya saya suka ngiri sama golongan rebahan. Yang non nakes ya Dok? Yang non tenaga kesehatan. Syukuri banyak-banyak. Karena kaum rebahan, satu, udahlah rebahan, bisa itikaf beneran, meskipun di rumah. Udah begitu nih, pahalanya 2. Pahala itikaf sama pahala rebahan. Kan rebahannya itu mencegah orang menular. Tapi saya bersyukur, saya nggak usah ngiri deh, karena bagi saya kaum rebahan adalah garda depan. Dan kaum rebahan adalah penolong kami tenaga kesehatan. Jadi jangan ngerasa bosan ya Dok? Nggak boleh ya? Meskipun saya tahu udah bosan, anak saya sendiri juga bosan. Karena ini nanti saya kasih lihat data. Kalau kita lihat sekarang, kata orang kasusnya udah turun. Kata orang kita akan menghadapi gelombang 2. Iya, gimana nanti saya kasih lihat. Sebenarnya kita sudah menghadapi gelombang 2. Dan bahkan nanti mau gelombang 3. Aduh, saya kira cuma 2 Dok gelombangnya. Enggak, gelombangnya bisa jadi banyak. Kenapa gelombang 2? Nanti saya tampilkan angka kematian. Jadi angka kematian COVID ini di Maret itu tinggi, naik sampai puncak, terus ke April puncak. Lalu turun. Artinya kalau kematian turun, berarti kasus turun dong. Lah, dan memang kami menghadapi sekitar 3 minggu lalu, rumah sakit terbesar, misalnya rumah sakit Persahabatan, itu turun kasusnya. Tapi 2 minggu ini kasusnya naik lagi. Oh gitu. Dan ternyata begitu saya lihat angka kematian, memang ini lagi naik lagi. Terus kan ada PSBB, turun lagi angka kematian. Makanya kami sedih dengan pelonggaran. Karena turunnya belum banyak. Nah, kami takutnya nanti biar. Apalagi sekolah mau dibuka nih Dok. Nah, sekarang gini dulu. Tadi kan nanyanya Lebaran. Biasanya orang kalau mau Lebaran ngapain? Belanja. Nah, ini dia. Jadi kalau menurut saya tetap hindari keramaian. Dan sekarang nih banyak sekali. Saya nggak berkata bohong ya. Di antara pasien saya sekarang banyak ibu-ibu yang udah rebahan di rumah. Gimana tuh Dok maksudnya? Jadi gini, sebenarnya dia kalau ditanya pergi nggak kemana-mana? Enggak, saya ibu rumah tangga. Saya di rumah aja kok. Saya di rumah aja, kecuali kalau saya lagi pengen belanja. Pasti ada ceritanya dia ke pasar. Ada kecualinya dia ke supermarket. Dia begitu yang jadi yang sakit. Nah, kalau ini dilakukan sama ibu-ibu usia 50, dirawat deh dia. Gitu. Bahkan ada kasus saya sendiri anak muda, 20 tahun. Nah, itu berat. Tapi dia survive. Tapi nggak lama ibunya sakit. Jadi menimbulkan kerugiannya untuk keluarga juga ya Dok. Bukan dia selamat belum tentu keluarganya bisa. Dan berarti kan nanti tidak memutus rantai penularan. Jadi kalau dulu saya nanya sama pasien, ada pergi ke luar negeri? Iya.
Pasti yang positif ada pergi ke luar negeri, ada naik pesawat, pergi dari luar kota, dari Bali, dari sekarang. Sekarang enggak. Sekarang kalau ditanya, jadi nanyanya apa? Ada ke pasar nggak? Ada. Kalau udah kasus yang positif, kita cari-cari. Ini dia di rumah aja. Oh ternyata dia pergi ke pasar. Oke. Jadi benar-benar kita kendalikan untuk tidak kemana-mana, termasuk ke pasar ya dok ya? Nah, ini kan biasanya orang pengen belanja, gimana dong solusinya? Ya kan bingung. Kalau saya katakan gini, yang ke pasar gantian deh, yang punya usaha. Jadi lebih baik nih kalau kita punya teman, punya tetangga, dia jago masak, pesan aja sama dia. Jadi cuman dia yang ke pasar. Oke, jadi diwakili gitu ya dok? Atau ada lagi teman saya, ini sekalian nih buat yang nakes kayak saya lumayan. Yang jualan tawarin aja via WA. Saya jualan daging loh, saya jualan rendang loh, saya jualan ayam loh. Yang pengen masak sendiri masak deh, tapi nggak usah ngerumun ke pasar. Iya. Hari gini ada nggak orang pasar nggak punya HP? Kayaknya pasti punya dok. Tapi memang sih nanti orang-orang yang ngantar makanan itu ke kita tetap beresiko. Tapi paling enggak kita nggak ikut ngerumun. Betul. Kalau misalnya semua orang pengen pergi ke pasar, pasarnya tumploh. Iya. Betul. Jadi numpuk. Tapi kalau yang ke pasar 50 orang ke pasar, 50 orang enggak. Nitip aja. Nitip ya. Oh iya, kemarin saya lihat tetangga saya. Nah, dia ternyata ini emak-emak loh, emak-emak asli umuran ibu saya. Ternyata mereka udah menciptakan sistem. Ke pasar, ke tukang sayurnya gantian. Saya juga baru kaget. Keren juga. Jadi hari ini ibu A, hari besok ibu B, hari besok ibu C. Jadi lalu gimana? Ibu A akan nitip ke ibu B dan ibu besokannya titip lagi ke ibu C. Jadi cuma satu ibu pergi ke pasar. Nggak ke pasar sih, itu ke tukang sayur. Ke tukang sayur. Tapi kan jadi nggak ngerumun di tukang sayur. Walaupun dia nganterin juga kan bisa berjarak gitu. Gantung, bahkan mereka gantung aja di pagar. Nanti duitnya kan udah dititipin. Nah akhirnya itu namanya silaturahmi tolong menolong. Iya betul dok. Gitu, jadi dapat pahala juga ya dok. Dapat pahala juga lah. Gitu. Iya. Beli baju. Nah kalau beli baju ketik-ketik aja. Nanti kalau ada yang bilang nanti nggak pas nih kalau online, nah itu gimana sih? Banyak alasan. Nah gini, kan lebaran nggak harus baru. Ya benar dong. Balik lagi nyunah Rasulullah. Cari pakaian terbaik, bukan berarti pakaian terbaru. Rasulullah cuma bilang pakaian terbaik, bukan terbaru. Daripada baju baru terus tapi kena COVID ya dok? Nah betul. Bahkan kalau menurut saya satu hal ya, kalau menurut saya sih justru perbanyak sodako, mumpung lagi Ramadan. Coba deh sekarang gara-gara orang rebahan, saya aja lagi bingung. Saya punya jahitan baju udah lama. Tadinya saya mau pakai lebaran. Begitu saya buka lemari, ini masih perlu apa enggak ya? Karena kita jarang keluar, apakah kita perlu baju baru? Nah benar juga. Iya. Maka semua baju kita jadi bagus kan? Nah gitu. Jangan-jangan kalau kita kosongin lemari, malahan sodako bagi orang lain. Jadi begitu. Jadi kira-kira sih gitu. Dan jangan lupa, kan banyak juga yang bilang mohon doa. Ini kan saat-saatnya diampuni ya. Jangan lupa selipkan doa, dihindari dari wabah. Oh iya benar dok. Karena kita nggak tahu pertolongan Allah kayak bagaimana. Karena ikhtiar kita udah optimal, tapi harus tambah doa ya dok ya. Iya. Karena udah nggak bisa ditebak. Jangan-jangan tetangga sebelah udah positif. OTG ya dok. OTG. Nah itu hati-hati. Jadi itu buat persiapan. Jadi bersiap-siap boleh, memikirkan lebaran boleh, tapi tetap jangan melupakan konsep jaga jarak. Pakai masker, jaga jarak ke pasar. Kalau memang melihat crowded, lebih baik kita hindari. Gitu. Saya pernah mau masuk supermarket, antrinya 5, pulang. Cari waktu-waktu sepi. Iya. Kalau memang kita butuh. Gitu. Nah, terus kalau tentang sholat id gimana nih dok? Kan kemarin MUI juga kayaknya udah mengeluarkan fatwa tidak sholat id, maksudnya sholat id di rumah gitu, nggak di lapangan. Tapi ada kayaknya saya dengar kabar juga ada yang katanya daerah-daerah hijau nih udah boleh sholat id di masjid gitu atau berkumpul. Nah ini saya mau konfirmasi, jadi sebenarnya gimana nih dok? Kalau saya sih gini ya, mungkin ada daerah hijau, tapi hati-hati. Misalnya gini,
daerah hijau bikin sholat id. Yakin yang datang ke daerah hijau cuman yang dari daerah hijau. Nggak ada yang jamin ya dok. Terus gimana kalau yang daerah merah pengen? Tadi Datang datang deh dia ke daerah hijau, ketemu deh yang hijau menjadi merah. Aduh, Nah bahaya. ini yang kita nggak pernah tahu. Bahkan kalau saya sih ngelihat, kan tadi saya bilang ini kita sudah loh menghadapi gelombang 2. Artinya jangan-jangan masih merah semua. Dan kita tidak pernah tahu. Dan sekarang yang kena sakit ini adalah bukan lagi orang-orang yang bisa ketebak. Karena apa? Yang kebanyakan sakit sekarang orang dengan diabetes, Iya. orang dengan stroke, Hipertensi. hipertensi, orang hamil, dan sebagian besar orang itu gejalanya tidak khas lagi. Jadi ini Bukan lucu. demam batuk kayak dulu sesak gitu. Biasanya orang-orang dengan seperti itu ada grafiknya yang mengatakan bahwa tidak lagi demam. Oke. Nah, jadi gimana lebarannya sendiri? Jadi sholat id aja di rumah. Oke. Saya sebenarnya pengen usul ya ke pemerintah. Kan ada TVRI tuh. Ambil satu ustadz jadi khotib nasional, lalu dia ceramah. Ya. Semua orang nonton TV, dengarkan ceramahnya, lalu mereka sholat di dalam rumah. Oh iya benar. 4 orang saja dalam rumah sudah sah sholat idnya, gitu. Iya. Saya pernah mengalami sholat Idul Adha berlima di Itali, karena cuman ada Muslim, acara conference, kita Iya. sholat aja berlima. Muslimnya cuma 5, kita Iya, sholat di berlima, jadi kita tetap Idul Adha. Nah mungkin ini kita sekarang di rumah masing-masing. Iya. Kalau di rumah nggak ada yang sanggup ceramah, kalau ada yang sanggup ceramah bagus ceramah Iya. ya. Kalau ada yang nggak sanggup ceramah, ya udah ceramahnya kita dengerin dari televisi nih. Moga-moga ya ini moga-moga ada yang denger ya. Menteri Agama moga-moga denger. Saya menghimbau Menteri Agama menyiapkan khotib nasional. Iya. Dia berceramah Idul Fitri, ditampilkan di TVRI. Jadi yang nggak punya internet pun bisa berceramah. Bagus dok Ya, idenya. Ya. TV-TV bisa merelay, bahkan mungkin Bapak Wakil Presiden kita kan seorang ulama. Betul betul. Bagaimana beliau memberikan ceramah khutbah Idul Fitri, Iya. yang itu disiarkan di televisi nasional yang diwajibkan untuk Iya. semua TV, sehingga semua merasakan Lebaran, tetap Iya. berlebaran, mendengarkan khutbah dari seorang ulama, Iya. tetapi sholat id di rumah masing-masing. Dan mungkin khutbahnya juga agar solidaritas gitu ya dok ya, nggak hanya antar muslim, juga semua bangsa Indonesia gitu ya. Iya betul. Nah satu lagi nih, biasanya kan kita salam-salaman. Iya. Nah jadi salamannya mungkin jarak jauh kali ya. Sudah pasti saling ini bisa pakai medsos meskipun tetangga. Jadi nggak perlulah kontak langsung. Oke. Lagian gimana kita salaman jaga jarak 1 meter? Kan nggak lucu juga. Nanti Iya, rame di jalanan. Jadi udahlah di rumah masing-masing, yakinlah semua orang juga saling memaafkan. Kondisinya betul, lagi ya. susah. Bahkan mungkin saya ingat budaya waktu saya kecil ya, itu saling membagi makanan, itu juga baik gitu ya. Iya, iya. Jadi membagi makanannya nggak usah ngerumun, tapi Iya. bahkan itu jadi lebih dekat kan. Bersedekah, memberi hadiah itu kan juga mendekatkan. Iya betul. Nah sekali lagi, jangan juga mentang-mentang mal boleh dibuka. Mestinya kita mikirnya gini, sholat id aja nggak boleh, masa kita ke mall? Sholat id aja kita nggak boleh, masa kita ke pasar? Nggak usah lah, biarpun dia buka, biarin dia buka, tapi Iya. kita nggak usah datang. Jangan terpancing ya dok. Jangan terpancing ya. Jadi tetaplah apa yang ada di rumah ya sederhana, tetap menikmati apa yang bisa kita silaturahmi di rumah. Oke. Dan jangan lupa nih yang sering sekali ya orang kalau lebaran tuh satu takbiran sampai malam. Iya, begadang ya dok. Ya begadang, tetap begadangnya harusnya diisi sholat layl. Berzikir kan wajib, takbir Iya. juga wajib, tapi lakukan di rumah. Kemudian makan minum yang cukup. Oke. Tetap dijaga dengan pola makan yang benar. Betul. Jangan wah gitu habis Langsung- puasa langsung makan macam-macam. Akhirnya Semua kita dimakan. sakit. Ingat diare aja. Misalnya kita kebanyakan makan nih, makannya santan semua kan. Atau Biasanya kalau sambal-sambal lebaran, pedas gitu ya. sambal-sambal pedas. Nah, akhirnya habis itu kita sakit. Kalau sakit kita mau kemana? Rumah sakit. Ntar kalau ketemu orang COVID gimana? Oh iya benar ya. Diare, gejala COVID.
Iya, jadi Ntar kita salah-salah dikira COVID. betul. Ditaruh deh di karantina. Padahal mau. karena makan yang karena nggak rendah. dijaga. Iya, gara-gara makan nggak dijaga, kepedesan. Ayo, mau. Nggak Minum es kebanyakan, batuk. Batuk kan gejala COVID. Iya. Ayo lo. Nah, jadi mendingan ya kita tetap makan minum cukup. Terus jangan lupa istirahat. Betul dok. Orang kalau capek, pegal-pegal, masuk angin. Nah, masuk angin gejala COVID. Pokoknya semua ini 1000 face ya dok, COVID itu. Iya. Semua bisa Dokter jadi kan nggak gejala. bisa bedain langsung, masih diperiksa. Ada yang pernah nggak disuap? Saya ada 3 kali disuap. Saya belum pernah. Disuap itu, Gimana dok disuap? saya kasih tahu ya. Disuap itu masuk nih kayak lidi panjang. Masuknya 2 tempat. Satu lewat mulut, sampai ke dalam tenggorokan. Coba deh kebayang ya, masuk ke dalam tenggorokan. Bikin mual dong dok kayak. Bukan hanya bikin mual, bikin nyeri sampai ke mata. Aduh. Abis itu lewat hidung. Kanan dan kiri, jadi masuk hidung kanan, terus masuk hidung disimpan, masuk lagi hidung kiri, krek, itu pusing 3 jam. Waduh, serem juga ya dok. Nggak enak disuap, Iya. ya. Jadi kalau bisa daripada kita harus disuap, mendingan kita di rumah aja. Ya, banyak zikir aja dok ya, fokus Banyak zikir. ibadah akhir Ya, Ramadan. jadi istirahat cukup, ini cukup, jangan merasa udah bebas. Harusnya kita mikirnya gitu, sholat itu aja belum boleh. Padahal kan sholat itu di lapangan, nggak nguplek satu Bukan tempat, nguplek di satu bukan ruangan. dalam ruangan tertutup gitu. Itu pun tidak, dan itu pun dihindari. Ngapain kita ke mall? Betul dok, iya. Gitu. Jadi ya nggak menyenangkan sih. Iya. Tetapi memang. daripada kita Menghindari. daripada nauzubillah min dzalik, ini menjadi lebaran kita terakhir. Wah iya, betul dok. Oke. Ya, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah ya. Ya mungkin sekian dulu teman-teman, tips-tips atau apa tadi info-info kesehatan yang sudut pandangnya sangat menarik ya dari Dokter Diah, karena beliau memang sehari-hari menangani pasien COVID. Semoga kita bisa fokus di akhir Ramadan ini, tetap fokus Ramadan, dan kita bisa merayakan Idul Fitri atau Lebaran, tapi juga tetap dalam batas-batas atau koridor-koridor dalam rangka menjaga kesehatan kita selama pandemi COVID ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk Dokter Diah yang sudah bersedia membagikan infonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum, dadah.